Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita terus berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Terima kasih kami ucapkan kepada para media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang kedua tentang adab, dan kita memasuki pada pertemuan yang lalu sudah kita masuki pembahasan tentang adab berpakaian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara adab yang wajib diketahui oleh seorang mukmin dan adab-adab ini adalah adab yang terkait dengan apa saja yang boleh dari pakaian tersebut dan apa saja yang tidak boleh dari pakaian tersebut. Apa saja yang dianjurkan untuk menggunakannya dan apa saja yang dilarang atau dibenci untuk memakainya. Oleh karenanya maka seorang mukmin selayaknya dia mengenali adab-adab berpakaian berikut ini. Yang pertama adalah tidak boleh bagi laki-laki untuk memakai pakaian sutra. Tidak boleh bagi laki-laki untuk memakai pakaian sutra. Baik itu dipakai menjadi pakaiannya atau menjadi penyempurna dari pakaiannya. Itu pakaian intinya seperti pakaian atas dan pakaian bawahnya, atau contohnya pakaian penyempurna dari pakaiannya seperti contohnya ya kopiahnya atau sorbannya ya, atau kita katakan hal-hal yang lainnya seperti selendang dan seterusnya ya. Maka ini tidak boleh ya, tidak boleh bagi laki-laki untuk menggunakannya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dalam pembahasan Kitabul Libas tentang pakaian. Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda, la talbasul harira fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirati. Kata Nabi SAW, janganlah kalian wahai para lelaki memakai pakaian sutra. Karena sesungguhnya siapa saja yang menggunakannya atau mengenakannya di dunia,
dia tidak akan mengenakannya di akhirat. Dia tidak akan mengenakannya di akhirat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini ancaman bagi para laki-laki yang mereka menggunakan ya sutra di dunia, maka mereka tidak akan bisa menggunakannya di akhirat. Ketahuilah sesungguhnya di antara kenikmatan-kenikmatan akhirat, di antara balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di akhirat adalah Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka ya. Bagi laki-laki mereka akan dibalas oleh Allah dengan ya dipakaikan kepada mereka pakaian sutra. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Insan ayat 12, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa jazahum bima sabaru jannata wa harira. Dan dia yaitu Allah Subhanahu wa taala membalas mereka ya disebabkan kesabaran mereka dahulu, balasan dengan surga dan sutra. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sutra adalah pakaian penghuni surga ya. Bagi laki-laki dan perempuan, hanya saja bagi laki-laki ya pakaian sutra tersebut di dunia diharamkan untuk digunakan sebagai ujian bagi mereka ya. Lebih-lebih ternyata memang sutra ini begitu lembut, dan kekhawatiran kita ketika menggunakannya ya tentunya ada dampak buruknya karena Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Nah, di antara hikmah dari larangan menggunakan ya sutra adalah sutra yang berbahan lembut ini akan membuat pemakainya menjadi lembut ya, lembut ya, lemah lembut dan gemulai demikian. Dan ini layak hanya bagi ya wanita, bukan bagi laki-laki. Dikhawatirkan apabila laki-laki menggunakannya maka dia menjadi lemah lembut dan gemulai. Nah, ini dikhawatirkan ketika memakai pakaian sutra. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Nah, jangan laki-laki menggunakan pakaian sutra ini ya, karena memang dilarang oleh ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, larangan ini itu berlaku khusus bagi laki-laki demikian. Dalam hadis yang kita sebutkan ini Rasulullah menggunakan ya fi'il nahi, yaitu larangan dengan la nahiyah ya. Adapun dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya melarang atau menyebutkan ya dengan bentuk keharaman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya di nomor urut hadis 4057, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengambil sutra lalu beliau letakkan di tangan kanan beliau. Demikian pula beliau mengambil emas lalu beliau meletakkan di tangan kiri beliau. Sembari beliau mengatakan, inna hadaini haramun ala dzukuri ummati. Sesungguhnya kedua hal ini adalah haram atas laki-laki dari umatku. Jadi haram, ya tidak boleh ya digunakan bagi laki-laki ya yaitu menggunakan emas dan sutra, demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Bisa jadi memang dalam hadis yang pertama yang kita sebutkan ya ada orang yang berpendapat bahwasanya larangan ini tidaklah mesti berhukum haram ya. Larangan ini tidaklah mesti berhukum haram ya, karena larangan tidak harus ya menunjukkan keharaman. Bisa jadi kemakruhan kata mereka demikian ya. Namun ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang baru saja kita sebutkan bahwasanya emas dan sutra itu diharamkan bagi laki-laki dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab sunannya di nomor urut hadis 1720,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Hurrima libasul hariri wa dhahabi ala dzukuri ummati wa uhilla linisaihim." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diharamkan memakai sutra dan emas atas laki-laki dari umatku dan dihalalkan bagi wanita-wanita mereka. Demikian. Nah, di sini ya ternyata sutra dan emas itu ujian bagi laki-laki, di mana Allah ciptakan keduanya ternyata haram bagi laki-laki. Ya, ini ujian, cobaan, ya, agar ya kita menjauhinya. Demikian. Ya, baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini halal bagi wanita, khusus bagi wanita. Nah, ini tadi sudah kita sebutkan. Kenapa kok khusus bagi wanita ini dihalalkan? Nah, di antara hikmahnya adalah ini, kedua hal ini adalah perhiasan khusus bagi wanita. Emas dan sutra adalah perhiasan bagi ya wanita secara khusus, ya. Dan tentunya wanita itu adalah perhiasan dan akan semakin cantik, semakin lembut dan gemulainya mereka, ya semakin sempurna kecantikan mereka apabila mereka menggunakan ya emas dan sutra. Nah, oleh karenanya kekhususan ini jangan sampai digunakan atau dipakai oleh laki-laki yang dia khawatirkan laki-laki itu akan menjadi gemulai pula, ya. Demikian. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kita dapatkan ya ternyata orang-orang yang suka memakai emas, ya orang-orang yang suka memakai sutra, ini orang-orang yang punya kecondongan dan kecenderungan suka dengan sejenisnya, ya. Karena ternyata dia seperti perempuan, ya. Ada kecondongan dia seperti wanita, sehingga dia pun mencintai dan menyukai sesama jenisnya yang laki-laki, ya. Karena dia menganggap dirinya perempuan, dia gemulai begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, oleh karenanya hati-hati wahai para laki-laki. Ya jangan sampai kita begitu suka memakai, ya senang memakai, menggunakan, mengenakan emas dan sutra. Hati-hati, jangan-jangan Anda gemulai. Nah, begitu ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kelak di akhir zaman, ya, dan ini adalah akhir zaman, ya. Ada memang orang-orang yang akan menghalalkan sutra ini dengan berbagai alasan, ya. Berbagai alasan mereka membenarkan menggunakan sutra, ya. Setidaknya penggunaan atau pemakaian sutra, ya, bagi mereka itu, yaitu menunjukkan mereka menghalalkannya, ya. Ini bagi laki-laki, ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya di nomor urut hadis 5590, ya, dari sahabat Abu Amir atau Abu Malik Al-Asy'ari, ya, beliau pernah mendengar sami'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif, ya. La yakunanna min ummati kelak akan ada benar-benar akan ada dari umatku ini aqwamun, kelompok-kelompok orang, ya, golongan-golongan orang, kaum-kaum, yastahillunal hirra wal harira, yang mereka ini menghalalkan al-hir, yaitu kemaluan, wal harira, yaitu sutra, wal khamra, kemudian khamr minuman keras atau ya apa saja memabukkan, wal ma'azif, dan alat-alat musik. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Memang kita dapatkan saat ini ada orang-orang yang demikian, yang menghalalkan, ya, kemaluan, menghalalkan sutra, menghalalkan khamar, menghalalkan ya alat-alat musik, ya, demikian. Yang tentunya ini menunjukkan bahwasanya hukum asalnya adalah haram, lalu mereka pun menghalalkannya. Setidaknya mereka itu ya berinteraksi dengannya, mereka melakukannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dan uniknya adalah keempat hal ini terkadang menyatu dalam satu kegiatan dan acara.
seperti adalah ya penghalalan terhadap kemaluan, di mana di sana ada perzinahan, ya. Ada perzinahan. Itu baik itu perzinahan sejenis maupun perzinahan ya beda jenis, demikian. Wal harira, begitu juga penghalalan ya sutra, ya, di mana ya ada juga laki-laki yang dia memakai sutra, ya. Ada laki-laki yang dia memakai sutra. Nah, ini yang dia condong kepada keperempuanan sehingga dia menyukai sejenisnya, demikian, ya. Kemudian wal khamra, dan minuman keras, wal ma'azif, dan alat-alat musik. Kita dapatkan dalam satu acara ini ada demikian, ada alat-alat musiknya, musik dan lagu yang didendangkan, kemudian ada minuman keras ya yang dituangkan, yang diminum ya, bahkan ya ada pula terkadang narkoba yang dihisap oleh mereka, yang mereka gunakan, demikian. Begitu juga ada laki-laki yang keperempuanan yang menggunakan ya sutra, begitu juga ada penghalalan terhadap kemaluan, yaitu ya perzinahan, demikian. Kemudian Rasul mengatakan wala yanzilanna aqwamun ila jambi alamin yaruh alaihim bisarihatin lahum, dan sungguh benar-benar ada kaum-kaum orang-orang yang mereka menuju ke lereng gunung, ya. Lihat ini ke sebahagian orang suka kalau berlibur itu ke lereng-lereng gunung, ya. Ya, ini kita katakan seperti puncak, ya, seperti ya kita katakan ya tempat-tempat wisata yang dingin, yang ini di lereng gunung. Gembalaan mereka ya datang dengan membawa penggembala mereka datang di waktu sore dengan membawa gembalaan mereka untuk mereka, ya. Datang orang fakir kepada mereka untuk kebutuhannya. Lalu mereka mengatakan fayaqulu ya'tihim ya'ni al-faqir li hajatin. Ada orang fakir yang datang kepada mereka untuk sebuah kebutuhan seperti makan atau uang yang mereka butuhkan. Fayaquluna, lalu mereka mengatakan irji' ilaina ghadan, ya kembalilah besok kepada kami. Fayubituhumullahu wa yada'u al-alama, lalu Allah Subhanahu wa taala ya membinasakan mereka di malam hari, ya, dan Allah ya menjatuhkan ya gunung tersebut kepada mereka. Wa yamsahu akharina qiradatan wa khanazira ila yaumil qiyamah, dan Allah merubah bentuk sebahagian yang lain itu dengan kera dan babi itu sampai hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini ancaman bagi kita, ya, ancaman bagi kita, ya, apabila kita menghalalkan khamar, menghalalkan kemaluan, menghalalkan sutra bagi laki-laki, dan menghalalkan musik, nyanyian, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, oleh karenanya ya hendaknya orang-orang beriman itu mengambil pelajaran dari kisah-kisah orang yang telah terjadi, ya. Bahkan ada juga yang terjadi di Indonesia, ada juga terjadi ya sebelumnya di masa Nabi Lut terdahulu, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, poin yang pertama ini ya di antara adab berpakaian adalah tidak mengenakan pakaian sutra bagi laki-laki. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang untuk ya menyampaikan materi, melanjutkan pembahasan materi ya adab berpakaian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita buka sesi soal jawab. Bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif, yang ingin bertanya, dipersilahkan ya bertanya ya lewat tulisan chatting WhatsApp. Kirimkan ke nomor 08 12 12 12 88 34.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz selalu dalam perlindungan Allah Azza wa Jalla. Ada pertanyaan, ada orang tua yang keduanya sudah meninggal dunia, mempunyai satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Masing-masing sudah menikah dan sudah memiliki anak. Anak-anak dari orang tua tersebut juga sudah meninggal. Jadi yang masih hidup hanya para menantu dan para cucu-cucunya dari orang tua tersebut. Apakah warisan dari orang tua tersebut jatuh kepada para mantu dan cucu-cucunya, Ustadz? Baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan dari segala keburukan kepada sang penanya beserta keluarga dan kaum muslimin seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Baik ya. Apabila ada orang tua yang sudah meninggal dunia dan memiliki anak-anak turunan ya, anak-anak kandung ya yang juga sudah meninggal dunia ya, dan orang tuanya yang lebih dahulu meninggal dunia, kemudian anak-anaknya setelah itu menyusul, dan ternyata ketika orang tuanya ini meninggal dunia itu tidak memiliki orang tua lagi, yaitu kakek dan nenek ya dari anak-anaknya. Demikian. Apabila tidak memiliki ya kakek dan nenek, yaitu orang tua dari orang tua yang meninggal ini ya, maka tentunya harta warisan tersebut itu beralih kepada anak-anak dari orang tua ini, ya, anak-anak dari orang tua ini, bahkan dihabiskan oleh mereka, ya, dihabiskan oleh anak-anak tersebut, ya, dihabiskan oleh anak-anak tersebut. Nah, apabila ternyata sebelum dibagi warisan ternyata anak-anak tersebut sudah wafat, maka tentunya warisan mereka ini jatuh ya kepada ya anak-anak mereka, yaitu cucu dari pemilik harta. Jadi cara membagi warisan tersebut adalah ya dibagi terlebih dahulu harta orang tua yang sudah wafat terlebih dahulu ya, itu dibagi ya, yaitu dibagi 3 ya, yaitu 2 bagian untuk anak laki-laki yang sudah wafat, kemudian 1 bagian untuk anak perempuan yang juga sudah wafat. Demikian. Ini ingat, apabila ya orang tua mereka ini yang sudah wafat lebih dahulu ini adalah orang tua yang tidak memiliki ya orang tua ya, yaitu ayah kandung dan ibu kandung ya, yaitu kakek dan nenek ya dari orang tua mereka ini. Maka harta warisan mereka itu dibagi habis kepada anak-anak dari orang tua yang sudah wafat ini. Demikian ya. Tadi ada 2 anak disebutkan, yaitu anak laki-laki 1, kemudian anak perempuan 1. Maka karena bagian anak laki-laki adalah bagian 2 anak perempuan, maka laki-laki itu mendapat 2 bagian, kemudian ya anak perempuan mendapat 1 bagian. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ya ayat 11, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain ya. Allah mewasiatkan kepada kalian tentang anak-anak kalian ya, anak laki-laki itu mendapatkan bagian ya 2 anak perempuan. Demikian. Nah, oleh karenanya harta warisan orang tua mereka ini itu nanti dibagi menjadi 3. 2 bagian diserahkan kepada anak laki-laki ya, 1 bagian diserahkan kepada anak perempuan ya, 1 bagian diserahkan kepada anak perempuan. Nah, karena anak-anak ini sudah wafat ya sebelum dibagi ya, maka anak turunan dari anak laki-laki ya, yaitu ahli waris dari anak laki-laki ya, itu akan mengambil ya jatah warisan dari
dari anak laki-laki yang sudah wafat ini. Jadi ahli waris dari anak laki-laki ini mengambil jatah warisannya. Ya, istrinya itu mendapat 1/8 karena ada anak-anak, kemudian sisanya nanti dibagikan ya kepada anak-anak yang ada ketika itu ya. Kemudian jatah warisan anak perempuan yang 1/2 itu ya dibagikan kepada suaminya bila ada, kemudian anak-anaknya. Nah, seperti itu ya. Wallahu taala alam. Jadi ya menantu dan anak-anak cucunya ini, menantu dan cucu ya itu mendapatkan warisan bukan dari orang tua, tapi dari ya kita katakan adalah anak-anak dari orang tua ini, yaitu 2 orang anak orang tua yang sudah wafat tersebut. Demikian ya. Seperti itu. Itu cara memahaminya ya. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan seperti ini ya. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, kalau masuk rumah atau ruangan yang tidak ada orang di dalamnya, apakah tetap diucapkan salam atau bagaimana menurut sunnah Nabi SAW Ustadz? Syukran kasiran terlebih dahulu. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ucapkan ya afwan. Di antara petunjuk Nabi SAW ya adalah mengucapkan salam ketika masuk rumah. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 61, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian masuk rumah-rumah, maka berikanlah salam untuk diri kalian sendiri ya. Ini menunjukkan ya memberikan salam ya kepada ketika masuk rumah ya, baik itu ada penghuni ataupun tidak ada penghuninya. Karena buyutan di sini disebutkan dalam konteks nakirah, dan konteks nakirah di sini adalah ya dalam konteks dia pensyaratan ya. Apabila kalian masuk rumah-rumah, maksudnya semua rumah, baik itu rumah yang ada penghuninya maupun tidak ada penghuninya, fasallimu ala anfusikum ya, maka berikanlah salam untuk diri kalian sendiri, tahiyatan min indillah, sebagai bentuk penghormatan dari sisi Allah, mubarakatan thayyibah, yang memiliki keberkahan atau yang diberi keberkahan lagi kebaikan. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Namun bukanlah sebuah kewajiban ketika memberikan salam ya, mengucapkan salam ketika masuk rumah yang kosong, yang tidak ada penghuninya. Itu hanya anjuran saja ya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, idza dakhalal baita ghairal maskuni falyaqul assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Apabila masuk ke dalam
rumah yang tidak ada penghuninya, maka hendaklah ia mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Demikian. Nah, seperti itu ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Wallahu taala a'lam. Baik, berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Ustadz izin bertanya, apa hukumnya bagi laki-laki yang gemar upload foto dirinya ke media sosial? Jazakallahu khaira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka di sini ada beberapa muatan pertanyaan. Yang pertama adalah ya hukum memfoto, ya, hukum foto. Kemudian yang kedua adalah hukum mengupload foto, ya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hukum foto, maka di sini para ulama berbeda pendapat, ya. Lajnah Daimah mereka mengharamkan, ya, para ulama-ulama yang tergabung dalam Lajnah Daimah, ya, mereka mengharamkan, ya, segala bentuk, ya, gambar makhluk bernyawa, ya, menggambar makhluk bernyawa baik itu dengan alat maupun dengan tangan, ya, karena tindakan tersebut adalah tindakan taswir, yaitu menggambar, ya. Rasulullah SAW bersabda, Inna asyaddan nasi adaban indallahi yaumal qiyamati al-musawwirun. Sesungguhnya manusia yang paling keras adabnya di sisi Allah pada hari kiamat adalah tukang gambar. Maksudnya adalah tukang gambar yang makhluk bernyawa. Demikian. Begitu juga ada hadis Nabi SAW yang beliau bersabda, Man sawwara suratan fa innallaha mu'adzibuhu, ya, hatta yanfukha fiha wa laysa binafikhin fiha, ya. Kata Nabi SAW, ya, siapa saja yang menggambar, ya, menggambar sebuah gambar, maksudnya makhluk bernyawa, ya, maka sesungguhnya Allah akan mengadabnya sampai ia bisa meniupkan ruh padanya, dan dia sama sekali wa laysa binafikhin fiha abada, dia tidaklah mampu untuk meniupkan ruh itu padanya, ya. Walaysa binafikhin, ya, fiha abada, ya. Kita ulangi, man sawwara suratan, siapa saja yang menggambar, ya, gambar makhluk bernyawa, ya, fa innahu mu'adzibuhu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengadabnya hatta yanfukha fiha ruha, sampai dia mampu untuk meniupkan roh padanya. Walaysa binafikhin fiha abada, dan dia tidak mampu meniupkan ruh sama sekali padanya. Demikian, ya, selamanya. Maka ini azab yang sangat dahsyat, ya, bagi orang-orang yang suka menggambar. Demikian, ya. Ini adalah ancaman bagi orang-orang yang suka menggambar makhluk bernyawa. Demikian. Berdasarkan, ya, dua hadis ini atau yang lainnya, para ulama yang tergabung dalam Lajnah Daimah mengharamkan bentuk menggambar, ya, makhluk bernyawa, baik itu dengan alat maupun dengan tangan langsung. Demikian. Adapun Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah taala dan sebagian ulama yang mengikuti pendapat beliau bahwasanya, ya, untuk, ya, menggambar dengan alat, ya, yang cepat, ya, seperti kamera, maka ini tidak termasuk menggambar. Demikian, ya. Wallahu taala alam.
Yang jelas ya terjadi perbedaan pendapat yang tentunya ya pertama itu pendapat yang lebih hati-hati, wallahu taala alam, demikian. Kemudian berikutnya adalah ya menguploadnya, demikian. Nah, bagi kedua pendapat yang berbeda pendapat tadi kita katakan yaitu dalam menggambar makhluk bernyawa terkait dengan penggunaan alat ya seperti kamera, ternyata mereka sepakat ya untuk mengupload dan memajang gambar tersebut bila tidak ada kepentingan maka tidak dibolehkan. Nah, seperti itu. Bila tidak ada kepentingan maka tidak dibolehkan. Lalu bagaimana apabila ya seseorang itu dia sering mengupload ya, memajang gambar-gambarnya ya, itu di media sosial sehingga dilihat oleh orang banyak. Yang dikhawatirkan tentunya pertama adalah banyak wanita-wanita yang terpesona karena dia tebar pesona ya. Banyak wanita-wanita yang terfitnah dengan mungkin kegantengannya, ketampanannya, ya, kegagahannya dan seterusnya, demikian, ya. Dan tidak ada kepentingan baginya ketika dia mengupload foto tersebut. Ya, berbeda halnya apabila dia memfoto dirinya itu untuk keperluan ya administrasi, demikian, atau barangkali ya untuk hal-hal manfaat yang lainnya, demikian. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bahaya berikutnya yang mengancam adalah ada orang-orang yang dia menggunakan ya foto-foto tersebut untuk menyihirnya. Kemudian yang ketiga, dikhawatirkan bahaya berikutnya adalah ia terkena ain, yaitu penyakit disebabkan pandangan mata yang hasad. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan serta kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Ya, kebenaran dari apa yang disampaikan maka terimalah dan ambillah. Adapun kekurangan, kesalahan dan kekeliruan maka tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam. Mari kita berdonasi membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin di atas lahan ini dan sarana-sarana yang lainnya yang bermanfaat ya. Kita masih memiliki peluang yang besar untuk bisa memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, yang ini akan terus mengalir pahalanya tatkala dimanfaatkan. Maka mari kita berdonasi ya dengan mengirim sebagian harta kita ke nomor rekening berikut ini, Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Anda bisa melihat info ini di layar kaca Anda. Ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.